Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, sehat? Kalau enggak dengan jawab, bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti biasa ya. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, maka yang jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Ya, karena seperti sekolah kita ini, walaupun bagaimanapun tetap harus jawab ya. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat ini kita akan belajar tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Karena dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin kita menulis capek, lelah, lesu. Pada hari ini kita akan nobar saja, nonton bareng ya. Dan jangan lupa yang nonton harus disimak bagaimana keadaan Arab waktu lampau. Karena pada judul kali ini kita akan mengetahui keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sebelum adanya Islam bagaimana keadaannya, nanti kita akan tonton di sebelah sini atau di belakang layar ini, atau kitanya kecil ya. Jadi udah, kita sekarang nonton dulu, istirahat dulu, refreshing dulu. Bagi para orang tua yang sedang melihat video ini, yang sedang capek menulis, sedang lelah, maka dihibur dengan menonton keadaan Arab sebelum datangnya Islam ya. Jangan lupa simak terus, tonton terus, dan jangan lupa yang mau hadir bisa klik like dan juga bisa di komen, Ana hadir Pak Sohimi. Oke, siap. Ana akan siap menampung siapa yang hadir atau siapa yang tidak hadir. Oke, siap. Mari kita tonton bersama-sama. Nah, buka HP-nya lagi. Maaf, sekarang Somi lagi alpa dulu. Ya, semuanya silahkan menonton dan silahkan menyimak videonya. Ana juga mau menonton. Silahkan. Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur yang kemudian dalam waktu cukup lama mengalami kekeringan, sehingga berubah menjadi gurun pasir dan gunung berbatu. Tapi sebenarnya tanah-tanah subur masih ada kok, terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Nah, di luar daerah-daerah ini, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya pun sangat panas. Maka dari itu, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah tempat kemana saja dalam rangka memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Mereka berani bertempur dan sabar dalam kekalahan. Orang Badui juga terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Jiwa mereka mudah terpanggil pada kebenaran. Adik-adik, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan berkat bimbingan dari Nabi Muhammad, mereka akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Selain mengalami kemajuan yang pesat di bidang perdagangan, bangsa Arab juga mengalami kemunduran luar biasa, adik-adik. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Jadi tidak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengutus Rasul terakhirnya di negeri ini.
orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya, jika mereka melihat burung terbang ke kiri, mereka percaya bahwa nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan seperti ini disebut at-tatayur. Selain itu, ada pula hal tahayul lain yang kerap dipercaya oleh mereka. Seperti berikut ini. Lihat, cincin tembagaku ini, kata seseorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi ya sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat. Dan masih banyak lagi kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Adik-adik, masyarakat jahiliyah ternyata juga amat taat menyembah berhala-berhala dalam bentuk patung. Mereka tidak segan-segan mengorbankan binatang ternaknya. Bahkan terkadang mereka tega mengorbankan anak-anaknya sendiri demi keridhaan berhala. Meminum arak dan berjudi juga salah satu kegemaran bangsa Arab jahiliyah. Bahkan setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam pun masih banyak para pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak. Maka dari itu, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berangsur-angsur mengharapkan orang meminum minuman keras. Mencuri dan merampok juga menjadi hal yang biasa pada masa jahiliyah, adik-adik. Para perampok tidak hanya mengincar harta dan benda, melainkan juga orang yang dirampok untuk kemudian dijadikan tawanan dan budak belian. Terlebih lagi, mereka juga suka membunuh dan menyiksa. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Selain pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair, mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk. Sangat disayangkan sekali ya adik-adik. Oh, ternyata begitu zaman jahiliyah ya. Saking jahiliyahnya orang ditawan. Semoga kita tidak kembali ke zaman jahiliyah ya. Ya, iya dong. Suami, kalau jadi zaman jahiliyah lagi mau nggak? Nggak mau lah. Oke, kalau nggak mau, berarti sekarang suami harus banyak-banyak belajar biar pinter biar nanti kayak anak kelas 3 sekarang nih yang lagi nulis nih. Ini orang luar biasa hebat. Semoga nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, negara, dan agama, terutama masyarakatnya. Gitu. Peluk lagi. Dah. Ya udah ya. Cukup sekian dari saya. Silakan. Ini dari 28 videonya ya. Alhamdulillah ini sudah berapa subscriber nih? Sudah 449 subscriber bro ya. Jangan lupa juga subscribe. Yang mau subscribe ini ada di 28 Kartun Islam ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.